Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya pada yang ini mengenai podcast Jepang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil publik saya dengan judul perancangan olahraga ekstrim di Kota Gorontalo dengan pendekatan aspek. Contohnya di bagian bab satunya yaitu olahraga ekstrim merupakan olahraga yang tentang berbahaya dan membutuhkan nyali yang cukup berani. Untuk olahraga ekstrim ini kebanyakan diminati oleh kalangan anak muda yang berjiwa bebas dan menyukai tantangan karena olahraga ekstrim mereka bisa menyalurkan ekspresi gaya hidup serta menjadi kebebasan dan beraktivitas untuk kepuasan tersendiri. Olahraga ini mengarah kepada olahraga yang lebih modern dan lebih casual yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dan risiko yang kecelakaan yang lebih besar dan berinteraksi dengan alam yang berfungsi sebagai arena. Motor X, BMX, inline skate, dan skateboard menggunakan skuter, sepeda, dan papan atau sepatu yang beroda. Dilakukan di alam terbuka atau jalanan yang bermanfaat dan tinggi rendah dan beradaptasi. Kota Gorontalo memiliki banyak penggemar olahraga ekstrim yang menjadikan tidak lagi. Masalahnya adalah harus memenuhi standar kualitas dan keamanan untuk dinikmati hobi para penggemarnya. Kebanyakan penggemar olahraga skateboard, wall climbing, inline skate melakukan hobi mereka di tempat umum, seperti jalan raya atau kawasan permainan dan lapangan arcade, yang pasti akan sangat mengganggu aktivitas orang lain yang menikmati olahraga ini simpati masyarakat. Hal ini berdampak pada prestasi atlet olahraga ini yang sulit berkembang, apalagi untuk menjadi atlet lokal karena mereka tidak dapat mengekspresikan cukup di masyarakat umum dan Skateboard Gorontalo sendiri pernah mengalami yang namanya Golden Era pada masanya sih. Sekumpulan orang-orang skena ingin sekali memiliki ruang privat sekaligus tempat bermain untuk mengasah kemampuan juga sebagai sarana berolahraga mereka sehingga atas ide anak-anak skena mengajukan pembuatan skatepark ke pemerintah kota yang berwenang dalam hal ini. Dari segala perjuangan peserta yang dipenuhi akhirnya Pemkot setuju menjadikan skatepark untuk pertama kali di Kota pada tahun 2011. Pengajuan ini peresmiannya dengan penggunaan terdiri dari 100 orang dan yang antaranya 40% orang dewasa dan 60% siswa. Menjalani 3 tahun, park ini mengalami masalah, mulai dari konstruksi hingga gesekan antara pedagang sekitar yang sudah dijadikan tempat pembuangan hingga tempat parkir. Terlepas dari tahun itu, konstruksi skatepark pun sudah tidak layak dijalankan lagi. Pada perbaikannya, skatepark sudah mengalami perbaikan hingga 5 kali oleh anak-anak. Yang terakhir tahun 2020 menggunakan tenaga dan seadanya. Wall climbing ini telah lama mati, bahkan telah terbengkalai yang mengakibatkan para peminat atlet sendiri menjadi terabaikan karena wajah yang menangani olahraga ini sudah telah mati. Padahal mereka ini sangatlah berbakat dan bisa membuat bangga nama bangsa Indonesia, khususnya Provinsi Gorontalo. Sekalipun Wakambing sudah tidak ada lagi di Provinsi Gorontalo, masih ada beberapa organisasi ini yang masih tetap eksis walaupun dengan anggotanya yang minim seperti Mapala, KPA, GMPA, dan SIPALA. Sehingga untuk mengambilkan kembali dibutuhkan peran serta pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan pengamatan di lapangan, organisasi Royal Tebing hanya memiliki jumlah anggota yang terbanyak adalah Mapala UNG dengan jumlah anggota 30 orang dan 2 pelatih. Pusat olahraga ekstrim bertujuan untuk menyediakan tempat yang aman dan nyaman bagi olahraga ekstrim untuk berlatih, bermain, dan mengembangkan kemampuan mereka. Arsitektur tersebut dapat menciptakan bangunan unik dan menarik bagi pengunjung, sehingga mereka merasa berada seperti masa depan. Untuk itu, dengan menerapkan pendekatan arsitekturistik,
Ia memiliki ciri khas inovatif dan modern dapat mendukung desain pusat olahraga ekstrim sendiri. Untuk urusan masalah bagaimana merancang pusat olahraga ekstrim dengan menerapkan arsitektur agar dapat mengundang olahragawan dan masyarakat yang berada di Kota Gorontalo. Tujuan saran terciptanya desain yang suatu bangunan sajian olahraga ekstrim yang mampu mengundang minat pengunjung dan menjadi si bangunan yang edukatif, kreatif. Terciptanya desain suatu bangunan stadion olahraga ekstrim dengan pendekatan arsitekturistik sehingga mampu menunjukkan peran fungsi fungsi kota Gorontalo dalam pengembangan olahraga ekstrim. Untuk sasaran, terkumpulnya data-data yang mengenai arena olahraga ekstrim, badan dan data mengenai sistem atau lokasi. Maksudnya kawasan yang memiliki wadah untuk mengembangkan skill dan pengetahuan di bidang olahraga ekstrim. Selanjutnya, analisis berdasarkan pengumpulan data yang telah koleksi yang sudah ada, yaitu analisis terhadap lokasi yang dilakukan, analisis terkait arena olahraga ekstrim, analisis terhadap terpilih. Tersusunnya konsep dibentuk berdasarkan hasil analisis setelah dilakukan. Konsep peta masa tapak, konsep tampilan bentuk, konsep utilitas, desain bangunan pusat olahraga ekstrim ini di Kota Gorontalo, pendekatan arsitektur dari bentuk benda-benda yang berhubungan dengan olahraga ekstrim serta imajinasi untuk menghidupkan konsep futuristik pada bangunan. Ukuran pembahasan mengenai pusat olahraga ekstrim mencakup analisis kelengkapan sarana dan fasilitas yang mendukung aktivitas pusat olahraga ekstrim berdasarkan standar bangunan, sedangkan pembahasan arsitektur akan difokuskan kepada aspek-aspek terkait dengan menciptakan bentuk seperti penerapan tema praktik berdasarkan bentuk lokasi yang telah ada serta aspek yang bangunan yang mencerminkan struktur kalau letak bangunan dalam fasad, bangunan skala dan proposal sirkulasi, persapaian dan pengaturan open space dengan tujuan untuk mencapai saran dan sarana prasarana desain suatu olahraga ekstrim. Untuk metode pembahasan yang digunakan dalam pembahasan adalah metode kuantitatif. Jenis datanya berupa data primer dan sekunder yang kemudian dijelaskan dan dianalisis dalam bentuk uraian. Data yang diperoleh dengan berbagai berikut. Studi literatur yaitu eh, studi literatur rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan data pustaka pembaca yang mencatat atau serta mengelola bahan penelitian berhubungan dengan olahraga ekstrim meliputi skateboard, BMX, dan wakami. Observasi objek yang survei yang melakukan pengamatan pada beberapa objek terkait dengan olahraga ekstrim yang juga melakukan observasi yang dilakukan dan studi penerapan yang dilakukan oleh studi pustaka atau studi perbandingan terhadap fungsi bangunan. Tema jenis diterapkan pada perancangan.